Halo Talavers. Lihat nih, negara kita masuk ke daftar negara dengan militer terkuat loh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, plus negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sudah sepatutnya poros maritim negara kita harus terus diperkuat dengan alutsista canggih. Itu jadi alasan utama kenapa pemerintah kita membangun KRI Golok dengan nomor lambung 688. Kapal ini juga bertugas sebagai pengganti KRI Klewang yang hangus terbakar pada tahun 2012 lalu. Walau terpaut waktu yang cukup jauh untuk menemukan penggantinya, tapi ini patut diapresiasi, mengingat kapal ini merupakan karya anak bangsa kita sendiri. Ya, namanya juga pengganti, secara keseluruhan model dari kapal perang ini banyak mengadopsi KRI Klewang sebagai pendahulunya. Bukan hanya sekedar hasil buatan tangan putra terbaik bangsa, melainkan untuk seluruh tahapan produksinya pun dilakukan di galangan kapal milik PT Lundin Industri Invest di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Makanya jangan heran kalau penamaan alutsista 1 ini syarat dengan kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Namanya diambil dari salah satu senjata tradisional Nusantara yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Kalau ditarik secara filosofis, golok itu serbaguna alias bisa dipakai buat apa aja plus mematikan. Nah, makanya nama itu sengaja dipakai buat merepresentasikan kapal ini secara umum yang diharapkan bisa digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi militer baik itu saat sedang berperang maupun cuma sebatas berpatroli aja. Dari kebutuhan-kebutuhan dasar Angkatan Laut Republik Indonesia tersebut, lahirlah sebuah alutsista tangguh yang sanggup bergerak lincah di Lautan Nusantara bernama KRI Golok. Sejatinya, penggodokan kapal 1 ini emang udah dicanangkan sejak lama. Tepatnya saat pendahulunya yaitu KRI Klewang habis terbakar pada tahun 2012 lalu. Tapi rencana itu nggak melulu berjalan mulus. Sempat tersiar kabar kalau tahun 2017 silam Kementerian Pertahanan udah menemukan penggantinya. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, berita baik itu bak ditelan waktu, entah apa yang terjadi. Misteri kapal penggantinya pun akhirnya kembali mencuat ke permukaan pada tahun 2018. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya kapal perang ini diperkenalkan kepada publik pada 21 Agustus 2021 oleh Laksamana Yudo Margono. Meski saat pertama kali melihatnya, beberapa orang mungkin beranggapan kalau secara bentuk sama aja dengan yang kemarin, seperti desain moncong yang lancip ini. Duh, yang nyinyir sama bangsa sendiri nggak usah ditanggepin deh. Toh bentuk kayak gitu emang kebutuhan biar bisa bergerak lincah di air. Lagian, kalau mau mentingin segi desain juga sih, kapal ini dibuat bukan untuk ajang kecantikan, melainkan buat menjaga stabilitas dan pertahanan area samudra. Bener nggak? Masa iya sih mau lebih mentingin dandan daripada senjata? Nah, balik lagi, walau terlihat sangat menyerupai KRI Klewang, namun pastinya begitu banyak penyegaran dari segi material pembuatannya. Misalnya nih, badan kapal KRI Golok ini terbuat dari perpaduan sempurna antara serat karbon dan resin polimer. Komposit ini rupanya berguna untuk membuat kapal sulit untuk dideteksi oleh radar. Selain itu, komposit serat karbon tadi punya kelebihan, yaitu bobot yang jauh lebih ringan dari baja. Saking ringannya, kalau dibandingin dengan kapal berbahan dasar baja yang berdimensi serupa, bobot KRI Golok ini cuma 10% dari berat kapal baja tadi. Gokil! Tapi jangan salah ya, kalau kalian berpikir bahan ini bakalan gampang dihancurin, kamu salah besar. Soalnya walau lebih ringan, serat karbon justru lebih kuat dan solid dibanding baja. Gak heran kalau material serupa juga diimplementasikan di supercar. Secara dimensi pun terbilang menjanjikan, dengan panjang 62,53 meter, lebar 16 meter dan tinggi 18,7 meter. Ya nggak besar dan nggak kecil juga. Karena dimensinya yang seperti itu pun jangan heran kalau kapal ini sanggup bergerak lincah di Laut Nusantara. Ditambah lagi dari segi dapur pacunya, KRI Golok ini dibenamkan 4 buah mesin diesel buatan Jerman bertenaga 1.800 horsepower
yang mampu memberinya kecepatan maksimum hingga 55 km per jam. Awas ya kalau ada yang bilang pelan, ingat ini di laut, bukan di aspal. Alasan utama mengapa KRI Golok ini lebih memilih mesin tersebut, ya nggak lain karena mesin jenis lainnya dapat dilacak oleh sonar, dan tentunya bakal memperlihatkan di mana posisinya. Nah, kalau udah kayak gitu, bukan kapal siluman lagi deh. Anyway, kapal dengan kapasitas bahan bakar 30.000 liter serta tangki ekstra 20 liter untuk menambah daya jelajahnya ini juga didukung oleh 4 waterjet MJP 500. Nggak ketinggalan juga buat generatornya yang menggunakan Caterpillar C4 sebanyak 3 unit. Widih, dari mesin aja udah kelihatan keren ya. So, jangan tanyain lagi soal persenjataannya. Karena kapal buatan PT Lundin ini dipasangkan senjata dengan grade premium, mulai dari Naval Strike Missile yang memiliki daya tembak lumayan jauh sekitar 250 km. Rudal asal Norwegia ini juga diklaim sangat mudah digerakkan, bahkan ke tempat terkecil sekalipun. Gak heran mengapa sejauh ini negeri Paman Sam selalu menggunakan Naval Strike Missile ini. Apalagi rudal satu ini sudah teruji di Laut Cina Selatan dan terbukti efektif melakukan serangan. Gak puas dengan satu senjata aja, kapal yang sanggup menampung 5.000 liter air bersih ini juga punya meriam serbaguna berjenis Bofors 40 kaliber 40 mm yang ditemani meriam lain dengan kaliber 12,7 mm. Sementara untuk fiturnya sendiri, KRI Golok ini dikabarkan punya teknologi yang jauh lebih canggih daripada KRI Kelewang. Seperti sensor buatan Swedia yang emang udah jadi mitra terdekat PT Lundin. Selanjutnya, perihal radar intainya, kapal perang siluman ini mengadopsi CGREF berukuran kompak dan sistem manajemen tempurnya menggunakan SAP-9LV. Sementara untuk kendali tembaknya memakai Siros 200. Widih, rasanya udah lengkap banget ya. Oh alah, pantas aja kalau satu unit kapal ini pun dibanderol dengan harga yang fantastis, yaitu senilai 114 miliar rupiah per unitnya. Lumayan mahal sih untuk kapal seukuran kapal cepat dengan rudal 60 meter. Tapi yang namanya soal pertahanan dan kedaulatan negara nggak boleh hitung-hitungan. Nah, kira-kira pemerintah bakal ambil berapa banyak ya? Terlepas dari itu, rasanya udah tepat deh kapal ini dibuat. Semoga aja hadirnya kapal ini bisa membuat wilayah perairan kita tetap aman dan membuat negara-negara yang sering ngusilin laut kita bisa berpikir panjang kalau mau coba-coba mengganggu.